Oke, saudara-saudari kelas automation, ini kok tipe data lagi ya? Ya memang kita akan membahas tipe data lagi, tipe data lanjutan, yaitu tipe data yang berupa store data types atau data collection. Itu apa aja sih Bang? Nah, store data types atau collection itu dibagi menjadi 4 tipe data teman-teman. Jadi ada namanya list, ada yang namanya tuple, ada yang namanya set, dan namanya dictionary. Oke, kita akan bahas satu persatu mengenai tipe data ini. Kita mulai dulu dengan tipe data list, ya. Jadi gini, mungkin kalau kita sebelumnya udah belajar beberapa tipe data mulai dari string, number itu ada integer sama float, ada kompleks juga, terus nanti ada boolean gitu ya. Nah, itu tipe data yang single data. Single data itu gimana? Jadi ketika data itu dimasukin ke dalam satu variabel, ya variabel itu ya datanya satu doang, itu aja gitu ya. Tapi gimana kalau misalnya ternyata kita punya data nih tapi banyak. Jadi satu satu rombongan gitu ya. Itu gimana? Itu bisa kita pakai data collection. Salah satunya adalah list. Ya, contoh di sini list digunakan untuk nyimpen beberapa item di dalam satu variabel. Contoh kita punya variabel di sini my list. Di mana variabelnya nih datanya ada 3 nih. Teman-teman bisa lihat ya, ini makanan semua tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan nggak lapar. Oke. Sini ada tiga data ya. Di sini ada rangginang, ada peyem, ada ulen. Di mana tiga-tiganya ini kebetulan tiga-tiganya adalah string, teman-teman. Sebenarnya list itu tidak hanya menyimpan untuk beberapa tipe data yang sama. Contoh ya, misalnya di sini rangginang itu adalah string, di sini bisa kita masukin itu integer atau number lain, misalnya float atau mungkin boolean, itu bisa bercampur di dalam satu list. Itu nggak masalah. Kayak gitu ya. Dan list ini karena dia tipe data yang punya banyak item di dalamnya, dia itu punya apa ya? Karakteristik atau sifat dari tipe data list ini, ya. Salah satunya adalah ordered. Ordered itu maksudnya apa? Berurutan. Jadi dia punya urutan, teman-teman. Jadi urutannya tuh mulai dari mana? Mungkin kalau bisa dibilang bukan sequence atau urutannya ini disebutnya adalah indeks, ya. Indeks pertama itu memiliki indeks 0. Ya, jadi kalau di sini datanya ada berapa? Ada 3 gitu kan. Indeksnya mulai dari 0. Ya, rangginang ini adalah indeks 0. Peyem ini adalah indeks 1. Ulen ini adalah indeks 2. Ya, datanya ada berapa? Datanya 3. Tapi kalau ditanya indeksnya sampai berapa? Indeksnya sampai 2. Kayak gitu ya. Ya mulai dari 0. Kayak Pertamina sih ya. Mulai dari 0. 0, 1, 2. Nah, dia itu punya indeks ya. Jadi item list terindeks mulai dari indeks 0 sampai indeks dan seterusnya. Karena dia punya indeks, otomatis dia itu datanya bisa diubah, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya rangginang di sini, indeks 0 kita ganti misalnya jadi gado-gado atau jadi bakwan atau jadi apapun gitu ya, bebas, bisa. Dengan tipe data apapun bisa. Sesuai dengan indeksnya yang diganti. Dan juga karakteristik ketiga adalah dia memungkinkan nilai duplikat. Jadi kalau misalnya di sini ada rangginang, di sini ada rangginang lagi, bisa. Di sini ada ulen, di sini ada ulen lagi atau tiga-tiganya ulen bisa, ya. Karena apa? Karena kuncinya adalah dia punya indeks. Oke, mungkin kita coba aja dulu di sini ya. Kita coba dulu kotak-katik di sini. Kita baca Python, kita bikin satu file dulu namanya list ya, list.py atau list pakai s ya, py. Terus di sini kita coba bikin, kita ngomongin list, di mana list itu kita punya variabelnya itu adalah list ya. Kayak gini aja ya, list ya. Dia bentuk list itu kurungnya kotak ya teman-teman, bracket. Kalau bahasa Inggrisnya bracket, kalau bahasa Indonesia kurung kotak. Nggak tahu sih benar apa enggak, kayaknya sih kurung kotak ya, kurung kotak. Dengan misalnya kita punya tipe data anggaplah satu gitu ya, terus tipe data keduanya ini saya maunya float, itu bisa. Tipe data ketiganya ini saya maunya string tapi tulisan 3 gitu ya, atau string 3 kayak gini. Terus kita saya mau tipe datanya lagi yang keempat itu adalah 3 4 gitu, 4 tapi string gini ya. Terus dan tipe data selanjutnya adalah true misalnya. Jadi boolean ya. Sini ada integer, float, string, boolean. Nah,
Ini bisa ya, jadi ada 5 data dengan indeks mulai dari 0 sampai 4. Nah, misalnya dia punya indeks kan, punya indeks. Nah, kita mau ngambil indeks ke 1 gitu. Berarti indeks ke 1 berarti nilainya 2.0 ya. Jadi ini indeks 0, ini indeks 1. Kita mulai ngambil indeksnya gimana sih Bang caranya? Oke, ngambil indeksnya adalah gini. Misalnya kita mau cetak langsung indeks ke satunya ya. Jadi kita print langsung. Teman-teman bisa tulis langsung list saya. List saya yang ini. Terus pakai kurung kotak, lalu sebutkan indeksnya berapa. Oke, karena indeks 1, ini kan 2.0 indeks 1, 0, 1. Nah, maka ketika dicetak, kita cetak list, dia akan keluar nilainya 2.0. Seperti itu ya. Atau misalnya indeks satunya ini mau di dalam sebuah apa namanya sebuah variabel, misalnya variabel itu adalah nilai gitu ya, nilai gitu, terus kita kasih nilainya itu adalah si dari list saya ini, kita copy taruh sini, maka yang di print si nilainya ini juga bisa ya, sama kayak gitu ya. Nah terus kita bisa tadi apa, tipe datanya bisa kita ubah. Nah, sebelum tipe data kita ubah, gini, list itu juga punya keunikan teman-teman. Indexing itu bisa minus, ya. Indexing itu bisa minus. Kalau misalnya kasih tahu sini minus 1, sorry, indexing minus 1, berarti maka dia akan nilai itu. Karena apa? Sini 0 kan? 0 minus 1, dia akan balik lagi ke sini, ya. Akan balik ke indeks terakhir. Terus sini misalnya kita indeks 2, min 2 gitu ya. Ya nilainya akan 4 itu. Gitu ya, ini keunikan sebuah indexing di dalam list dan tipe data collection gitu ya. Tapi bang, misalnya ini kan ada 0, 1, 2, 3, 4. Bisa nggak kalau kita tulis indeks 5? Nggak bisa teman-teman ya. Kalau indexingnya maju, bukan negatif indexing, dia nggak bisa karena tahu dia indeksnya cuma sampai 4. Tapi kalau untuk negatif itu bisa ya. Seperti itu. Nah, selain itu juga tadi kita ngomongin soal tipe datanya itu bisa apa namanya, kan ordered, dan yang kedua itu adalah bisa diubah datanya. Seandainya ini list saya mau ubah nih, misalnya si indeks 0 ini atau si angka 1 ini kita mau ubah jadi apa ya, mau jadi 5 gitu ya, angka 5 integer, bisa teman-teman. Caranya gini, tinggal sebutin aja ini, set nih ya, ini pindahin aja gini, ini pindahin, terus ini tulis 5. Nah ini bisa ya. Terus kita print lagi si list sayanya ini, maka nilainya akan jadi 5, 2, 3, 4 terus. Percaya deh. Gitu. Ya, ini cara ngesain ulang si list ini. Ya, kayak gitu. Selain itu juga datanya bisa duplikat. Bisa duplikat. Misalnya saya tambahin di sini adalah 2.0 lagi. Ini nggak masalah ya. Selama indeksinya memang ini 2.0 di indeks 1, ini 2.0 di indeks 4 gitu ya. Seperti sorry, 0, 1, 2, 3, 4, 5 di indeks 5. Jadi ini berbeda-beda, jadi nggak apa-apa kalau misalnya kita print list saya lagi, 2.0-nya akan di posisinya masing-masing. Seperti itu, dia bisa datanya itu double, duplicate. Itulah karakteristik si list. Selain itu juga sebenarnya list ini ada punya beberapa beberapa function lainnya, misalnya untuk menambahkan data di list, terus untuk menghilangkan data di list, atau menyelipkan data di dalam sebuah list. Contoh lah kayak gini, ini kita balikin lagi ke sampai true aja ya. Terus ini list sayanya ya udah gini, kita nggak assign ke 5 ya. Misalnya kita mau nambahin data di list saya ini, jadi ada data lagi di paling belakang gitu ya. Misalnya mau data namanya angka 6 gitu ya, bisa teman-teman. Teman-teman bisa tambahin di list saya ini, terus tambahin append. Jadi list saya, pertama ketik dulu list saya, si nama listnya, variable listnya, terus kasih titik. Nanti teman-teman akan muncul di sini adalah append. Append itu artinya nambahin ya. Append, yang di append itu berapa, misalnya 20 gitu ya. Nanti di sini
akan nambah angka 20 di belakangnya. Atau misalnya bisa string nggak bang? Bisa. Misalnya sini 6 gitu ya. Maka nanti akan nambah, habis itu angka ada nilainya 6. Kayak gitu. Itu append. List lainnya akan berubah ya. Nanti jadi ada tambahan lagi. Terus kalau misalnya bisa nggak bang? Kita mau menghapus. Menghapus bisa pakai pop. Dimana kalau pakai pop, kita pakai indexing. Jadi indeks berapa yang mau kita hapus? Contoh kita mau menghapus nilai true ini. Jadi ini indeks berapa true? Ini indeks keempat ya. 0, 1, 2, 3, 4. Berarti kita akan hapus indeks keempat. Maka dia akan hilang. Si true-nya akan hilang karena di pop. Seperti itu. Atau misalnya kita yang mau kita hilangin indeks ke 0, 1, 2 deh. Indeks kedua. Kita mau hilangin indeks kedua. Maka angka 3-nya akan 3 stringnya akan hilang. Seperti itu. Ya, itu untuk menghapus. Selain pop juga ada yang namanya remove, teman-teman. Remove. Oke. Tapi yang di remove itu berdasarkan nilai. Jadi, misalnya kita mau remove nih, tapi yang nilainya 1 gitu ya. Oke, di sini remove nilai 1. Berarti indeks yang ada nilainya 1, dia akan hilang. Kayak gitu. Misalnya ternyata satunya ada 2, dua-duanya akan hilang. Kayak gini ya. Enggak ya. Sorry, ternyata yang memang kehapus yang belakang doang. Gitu. Sorry, yang paling depan aja. Dia nggak bisa ngapus semuanya. Kecuali di looping nantinya. Seperti itu. Oke, itu untuk remove. Terus ada lagi. Misalnya kita mau nge-insert atau nempelin data baru di tengah-tengah gitu ya. Misalnya kita mau di indeks 1 ini jadi tambahin nilai misalnya adalah indeksnya berapa? Indeks 1, terus nilainya objeknya berapa? Misalnya 2 gitu ya. Ini bisa teman-teman. Jadinya nanti kayak gini tuh ada selipan 2 di sini ya. Kayak gitu. Nanti bisa ditambahin lagi pakai insert. Seperti itu. Oke, ini untuk list kita coba kotak-katik aja sendiri. Takutnya masa belum ngerti bang, coba-coba aja dulu. Ya silakan coba-coba dulu. Kalau seandainya udah yakin, udah benar, udah pengen mau maju lebih lanjut lagi, kita akan lanjut ke video selanjutnya.